eh, beberapa hal dari tilawahnya itu konsistensi ya. Terjaganya dengung-dengung itu masih ada beberapa yang nggak konsisten. Ketika di ikhfa yang satu agak lama ditahannya, tapi di ikhfa berikutnya itu lebih cepat. Nun tasydid dan mim tasydid juga gitu. Maka tadi sengaja setengah halaman biar kita bisa ngelihat trennya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketukar ya huruf ya. Tukar huruf itu emang faktor biasa. Ada kemarin ya, ketika ada yang baca Quran di sebuah panggung besar ya, harusnya lil amilin ya, dia bacanya lil alimin ya, lil amilin dengan lil alimin itu beda. Lil amilin bagi orang-orang yang bekerja, lil alimin bagi orang-orang yang berilmu. Yang satu kerja, yang satu cuma berilmu, gitu bahasanya, kan beda ya. Terjemahnya itu bagi mereka-mereka yang bekerja ya. Karena sering kita lil alamin, lil alimin, lil amilin ya, ada. Padahal acaranya besar, berarti bacaan Qur'annya itu nggak terbingkai ada. Yang pertama itu. Yang kedua, alhamdulillah, sadar atau tidak, kita baca 11 halaman. Ya. 11 halaman tuh, satu halaman tuh ada 15 baris. Ya. Satu barisnya itu sekitar 50 huruf. Ya, sekitar 50. Lebih kurang 50 kali 15 kali 11. Ya. Kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Likulli harfin bi asyri hasanah. Setiap huruf 10, 10, 10. Bayangin tuh. Kali 10 hasanah. Hasanah itu kebaikan. Ya. Ini kalau kita baca dan simak. Dan jangan pernah remehkan amal-amal sekecil apapun. Karena kebaikan itu akan hadir balasannya untuk kita, baik dunia dan akhirat. Kita kenal ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka bagi kita. Tapi bagi Allah itu by design. Bisa jadi karena tadi kita menyimak bacaan Quran satu huruf demi satu huruf. Kita membaca Al-Quran satu ayat demi satu ayat, tapi kita lakukan dengan ikhlas. Kata firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau lagi dibacain Quran, fastami'u, simak, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Kalimatnya fastami'u, yaitu simak. Ya, jadi yang baca dengan simak tuh sama dia. Karena sebenarnya dia baca cuman nggak keluar. Ya, otaknya itu yang baca ngelihat. Ya, ketika ada yang satu dikasih tahu panjang pendeknya, bisa jadi dia sebenarnya kalau baca salah juga di situ. Ya, tapi dia belajar dari orang lain. Ya. Yang sabar mengulang, dia dapat pahalanya double. Ada orang yang belajar dari dia, oh iya salah tadi gitu kan. Oh iya, itu teringat tuh. Jadi nggak ada ruginya insya Allah. Maka selalu tajdi dunia, perbaiki niat kita dalam melakukan semua aktivitas amal-amal kita, termasuk di ta'lim ini. Di samping tajdid dunia, tajdid ya memperbaharui niat ya. Tajdid, jadid ya. Tajdid dunia. Niat ya. Tajdidun niyati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Ya. Harus sabar. Ya. Kalau kita nggak sabar dalam menuntut ilmu, ya, maka kita harus bersabar terhadap kesusahan yang akan kita dapatkan suatu saat nanti. Ya, karena kita nggak paham ilmunya. Ya. Tapi kalau kita paham ilmunya, insya Allah ada kemudahan. Sesuai dengan ranah yang kita berilmu di sana. Ada orang yang nggak sabar belajar masak, ya siap-siap nanti. Ya,
cuma menikmati rasa doang dari masakan. Ya, soto itu tapi cuma rasa soto. Ya, rendangnya cuma rasa rendang. Semuanya mie instan. Ya kan? Cuma dapat rasanya doang. Tapi kalau orang yang udah biasa masak sampai kaldunya itu dahsyat. Diseruput tuh sampai. Kenapa? Karena emang aslinya gitu kan. Ya, kalau nasi Padang tuh dagingnya itu sebenarnya jarang dimakan. Bumbunya aja itu yang ya nikmat. Sampai seruput ya. Apalagi pala kakap tuh kan. Wah, Masya Allah ya kan. Yang bisa masak tuh sampai ngeresep ke dalam. Ya. Tapi orang cuman rasanya doang. Ya cuman gitu. Kalau punya ilmu tuh enaknya gitu ya. Kita bisa menikmati nanti. Jadi dalam menuntut ilmu pertama tajdidun niyah. Selalu perbaiki niat. Ya, niatnya karena Allah. Ya, Allah yang maha berilmu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini sering dibaca ya. Itu kutipan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami enggak punya ilmu. Illa kecuali ma 'allamtana, apa yang kau ajarkan kepada kami. Ya, makanya kalau semakin berilmu jangan semakin sombong ya, harus semakin merunduk. Harus semakin tawadu ya. Ketika ada orang belum dapat, bukan berarti dia ada kesombongan. Dia ada PR buat mengingatkan, kalau enggak didoain. Ya, kadang-kadang bukannya didoain, tapi dikatain. Ya kan? Dasar lu, gitu kan. Nah, kita doain. Rasulullah ke Taif disambit. Ya, karena belum punya ilmu. Ya, belum tahu, ilmu tarnya tahu. Didoain. Rabbi di qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, mereka belum tahu. Mereka belum punya ilmunya. Jadi dia nabi aja disambit. Karena nggak tahu. Tapi kalau udah tahu, Masya Allah, itu hormat. Ya. Ada orang berani karena dia nggak tahu. Kalau udah tahu, bisa ngeper juga. Gitu kan. Ya, kisah klasik ya, Jawara di Kuningan. Ini ustadz saya yang cerita. Ya, Wallahualam cerita dari mulut ke mulut, nggak ada takribnya ya. Ya, tapi kita ambil nilainya ya. Ada orang baru datang di daerah Kuningan sana. Ya, pendatang baru. Ya kan? Main bola. Kena rumah orang kacanya pecah. Ya kan? Pendatang baru dekat lapangan. Ada orang main bola. Kena kacanya pecah. Gitu kan? Keluarlah dia. Marah. Yang mecahin yang marah-marah. Ya, kesel dipukul, jebret, jatuh. Yang pada main bola pada geger. Kenapa? Ternyata yang ngambil bola Jawara situ. Dipukul jatuh. Heboh. Nggak lama dibisikin. Tahu nggak yang kemarin dipukul jatuh? Siapa? Itu Jawara sih. Jawara sih. Kalau aku tahu gue gitu, gue nggak berani gitu. Karena dia nggak tahu. Ya, ilmu tuh kayak gitu. Kalau dia tahu, nggak berani. Kenapa orang bermaksiat? Bisa jadi karena nggak tahu. Ya. Sehingga butuh ilmu. Kenapa orang masih melakukan sesuatu yang nggak ada syariatnya? Bisa jadi karena nggak tahu. Ya, kalau kita kasih tahu pelan-pelan dengan ilmu, insya Allah. Sama kayak baca Quran tadi kan. Ya. Semalam ngaji belajar tentang nunul wiqayah. Ya, nun wiqayah. Ya. Ada yang nanya, Ustadz, kalau nun wiqayah gimana? Aku beneran baru datang dia, udah lama. Jadi di masjid itu udah setahun pengajian saya. Ya, hampir nggak pernah datang. Alhamdulillah qadarullah. Ya, yang biasa ngundang saya, yang biasa di MC keluar kota. Itu kayaknya digantiin lah sama anak muda bagian nyiapin minuman. Kayak gini lah, air mineral. Akhirnya mau nggak mau habis nyiapin masa dia tinggal. Duduk. Ya, kesempatan nanya. Wah, alhamdulillah. Kadang-kadang gitu, pintu orang tuh pengen belajar tuh kadang-kadang tuh begitu. Ya. Dulu saya pernah ngaji di sebuah musola, yang tinggal di musola tuh nggak mau ngaji, tinggal samping musola, sampingnya nggak mau ngaji. Ya dianggap ajaran Furqan apa gitulah, wallahu alam ya. Kita tenang-tenang aja. Ya, bapaknya itu ya. Nah, anaknya sering lewat, lama-lama iseng duduknya seneng. Sekarang gelarnya LC, S2. Punya rumah Quran, bayangin tuh.
Padahal saya tahu banget dia itu susah banget. Yang lain udah pada ngaji, dia samping orang. Kalau keluar rumah tuh langsung pintu musola. Ya, di sana nih Manggarai keluar gitu kan. Faktor Masya Allah. Ya, makanya tinggal kita doain aja ada orang gitu kan. Ini depan masjid kayak nggak pernah ke masjid. Jangan cuma dikatain. Ya, jangan cuma diceramahin, didoain. Ya. Nabi itu bukan kerjanya. Nabi itu kalau ada yang begitu-begitu, doa. Rabbih di qaumi innahum qaumun la ya'lam. Nabi Ibrahim kepada bapaknya nggak mau diajak, didoain. Iya. Buka deh surat Maryam. Cak, Maryam surat keberapa, Cak? 19. Masya Allah. Ica banyak juga yang namanya Ica nih. Ya. Kita mulai baca terjemah dari ayat 41, 42 dan seterusnya. Kita dengar aja. Ini kan mau Idul Adha ya. Kita kisah Ibrahim paling enggak kita harus paham. Ada yang mau baca terjemahnya? Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. In qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. 41. Wa la yughni 'anka syai'a. Ya biasanya langsung Pak Jun tuh biasanya langsung baca. Artinya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini subtema, itu nggak ada di Qur'annya, beliau baca ya. Jadi nggak ada. Ini ayat berapa yang Pak Jun baca? Enggak, itu tambahan penerjemah. Ada dikasih subtema. Itu ain ya, ain. Lanjut. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an. Nah, jadi Nabi Muhammad disuruh ceritain gitu kan. Lanjut, Pak. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Iya, ya, seorang nabi. Lanjut, Pak. Ada 4 ayat terjemahnya jangan putus. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Terus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Maha Pengasih. Terus. Wahai ayahku, sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Terus. Dan ingatlah, dan dia ayahnya berkata, bentuklah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Terus Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Cukup. Jadi yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah dakwah, ketika dia dakwah nggak diikutin, apa? Pertama didoain doanya. Salamun alaik. Semoga Allah memberikan keselamatan padamu. Yang kedua, sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan mohon ampun untuk Allah, kepada Allah, untuk engkau. Masya Allah. Indah nih kalau kita kayak gini. Ya, kita ngajak anak kita, tapi anak kita kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Udah gede, susah diatur. Maka salah satunya jangan cuma di komen, doain, minta sama Allah, ya. Ya Allah berikan kebaikan untuk anak saya. Gitu. Ini Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dakwah para nabi itu kayak gitu. Ya, banyak doa-doa untuk mereka. Tapi doa Nabi Ibrahim itu selesai ketika bapaknya sudah jelas kekufurannya. Ketika udah wafat tuh udah selesai. Nggak minta ampun lagi. Ya. Jadi gitu. Ini penting bagi kita untuk apa? Menguatkan diri. Ya, bahwa
Di samping kita tadi tajdi dunia, memperbaharui niat, selalu ikhlas karena Allah. Yang kedua sabar. Ya, dalam kesabaran tuh ada doa-doa. Doa baik untuk diri kita ya, dan doa orang ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain, berarti kita doain mereka. Maka belajar dari Nabi Muhammad SAW, belajar Nabi Ibrahim alaihissalam itu indah. Ya, banyak kisah-kisah yang harus kita pelajari dari Al-Quran, apalagi tadi ayatnya jelas, wazkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakanlah ya Muhammad dalam Al-Quran kisah Ibrahim. Nah, Ibrahim alaihissalam bukan cuma sebagai seorang personal, tapi juga sebagai sebuah keluarga. Pak Isan, ayatnya gimana? Lanjut. Innallaha astafa. Ingat nggak? Belum? Innallaha astafa Adama wa Nuhaw wa ala Ibrahimah wa ala Imrana 'alal alamin. Ini Allah mengingatkan, innallaha astafa, sesungguhnya Allah sudah memilih Adama, Nabi Adam, manusia pertama sebagai teladan, ya. Wa Nuhan, Nabi Nuh yang dakwahnya itu Masya Allah siang dan malam. Tapi untuk keluarga, yang pertama wa ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Nabi Nuh, Nabi Adam nggak disebut keluarga. Nabi Nuh nggak disebut keluarga. Ketika berbicara keluarga untuk Rasulullah dan umatnya, Allah mengatakan wa ala Ibrahim. Ala keluarga Ibrahim. Wa ala Imran. Nah, kita di sini keluarganya Ibrahim itu jadi panutan bagi kita. Ya. Maka mesti itu kita pelajari terus. Ya. Ada yang nanya, Ustadz, Ibrahim kan ketemu anaknya nggak banyak fasenya, cuma sesaat. Tapi kok bisa anaknya sampai patuh banget sama bapaknya, bayangin. Ini secara implisit tidak terungkap, disitulah peran seorang ibu, peran seorang istri yang tetap menghadirkan figur ayah, figur suami, kepala keluarga di dalam keluarga, walaupun saat itu seorang bapak tidak ada di tempat. Ini peran sangat besar dari seorang ibu. Ya. Hingga ketika punya anak, ketika ketemu nggak lama, ini arofil manami ani adbahuka, aku bermimpi menjambelimu. Fandur madza taro, gimana pendapatmu? Kata Ibrahim, ya abati, wahai bapak, wahai bapak, oke, if ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku orang yang sabar. Seorang anak nggak nolak diperintahin sama bapaknya. Padahal jarang ketemu. Ya. Saya ada seorang ibu curhat ke saya. Ya, karena bapaknya kerja keluar kota. Ya, anaknya masih kecil ditinggal. Sampai ketemu sama anaknya manggil om. Ya, ini ibunya yang cerita ke saya. Ya, tahu Pak, dulu bahkan gitu kan. Ini ceritanya dulu waktu dia ya karena bapaknya tugas keluar kota gitu kan. Bukan cuma luar kota, luar negeri. Luar negeri. Karena lama, hampir 2 tahun. Ya kan? Ya ketika pulang anak udah dipanggilnya om gitu. Ini peran istri, peran ibu harusnya menghadirkan. Apalagi sekarang udah ada teknologi kan. Bisa video call gitu. Ya. Ada seorang bapak tuh, anaknya itu butuh perhatian karena istrinya lagi ada di luar kota. Ya udah dia video call aja, video call sambil dikasih susu gitu kan. Yang lain itu bisa sampai kayak gitu. Nah kembali lagi, ini kisah tentang ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Nah PR saya, mungkin PR Bapak dan Ibu semua, ya, yuk kita ceritain kisah Ibrahim ke anak-anak kita. Walaupun nih, ada yang kadang-kadang agak ceritanya itu dibuat
anekdot, ya. Dibuat cerita-cerita lucu. Ya. Kita mau pilih keluarga siapa? Keluarga Nabi Nuh? Mau? Yang istri dan anaknya tidak taat? Gak mau. Ya. Mau kisah Nabi Lut? Nggak mau, istri nggak taat. Mau kisah Nabi Ibrahim? Mau istrinya 2. Gitu. Langsung ketawa. Bang Jack kenapa tersenyum? Jadi gitu aja, bukan itunya. Bapaknya ngajarin. Ya, saya ingat tuh kemarin diingetin saya. Saya ingetin ke yang ngaji sama saya ketika ingin menikah lagi. Saya bilang kalau pengen nyunah tuh jangan tanggung-tanggung. Ya, nyunah tanggung misalnya kalau mau begitu, mau punya istri 2, salah satu sunnahnya itu tidak ada konflik di antara istri. Itu sunnah. Ya, gitu. Sehingga jangan sembunyi-sembunyi. Ya, terang-terangan saja. Ya, silahkan gitu kan ya. Wes, jangan dibahas, kita nggak bahas itu contoh. Ya, kemarin udah mulai nih kan, siap-siap kan. Tahu nggak nih, kemarin abis ngaji dari sini tuh, kemarin kita ngaji hari apa? Hari Sabtu kan? Kemarin hari Ahad, ada orang datang ke rumah saya. Ya, konsul, perempuan. Beranak 1. Anaknya perempuan 11 tahun. Minta cari jodoh ke saya. Tapi saya ngadepinnya ada istri saya, manggil saya Ustadz, manggil istri saya Umi. Gitu. Saya bilang sama beliau, karena dia ini curhatnya sekalian nih. Ustadz, saya tuh udah coba di aplikasi kencan katanya. Iya, ini bener. Ini saya kasih, alhamdulillah akhirnya ke saya bilang, ya sekarang media sosial tuh banyak penipuan-penipuan. Jangankan yang di media kencan, ya. Orang berdoa di Masjidil Haram aja banyak penipuan. Nggak lagi berdoa suruh fotoin gue ya, kalau gini gitu. Itu kan nipu orang sebenarnya. Yang bagus kalau mau gitu diupload tuh yang candid. Yang candid, ada orang moto, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau udah begini kan orang pengen ngelihat tuh. Depan Ka'bah aja udah begitu. Astagfirullah. Hati-hati ya, Bapak dan Ibu. Ini harus diperhatikan, gitu kan. Ya. Apalagi gitu, iya Ustadz, saya ketemu, tipikalnya macam-macam banget. Ya begitu dalam kehidupan. Artinya orang yang offline aja yang kelihatan banyak kita ketipu, ya apalagi yang online. Ya pernah merasa ketipu nggak beli online? Sering. Karena sering online dia beli. Iya. Walaupun suara paket dinantikan di paket, paket. Ketika ya ternyata gitu, pengen balikin nggak bisa. Ya, saya bilang kayak gitu. Maka saya kasih 3 syarat kemarin. Yang pertama pastinya adalah jadilah orang baik. Ya, karena orang baik itu akan dapat orang baik pula. Saya kutip ayat at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Itu sunatullahnya seperti itu. Itu kaidah umum. Yang kedua, deketin orang tua kalau masih ada orang tua, minta doa dari mereka. Ketimbang dengan ustadz, minta aja sama mereka. Karena doa orang tua itu nggak ada hijab. Maka wafat ibu saya itu salah satu yang saya membuat sangat kehilangan tuh separuh jiwa itu karena doa-doa ya dari orang tua saya, khususnya ibu. Saya kalau ada masalah apapun saya datang ke ibu. Saya deketin, saya tidak ceritakan masalahnya, cuma saya bilang, Bu, mohon doa. Lagi banyak keperluan yang harus diselesaikan. Terserah mau doanya apa, pokoknya saya mintanya itu. Nah sekarang kan udah nggak bisa, tapi saya mendoakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jalin silaturahim dengan siapapun. Jangan tertutup. Jalan, ya. Jangan tertutup, termasuk, mohon maaf, beliau itu menutup status jandanya. Ya Ustadz saya malu. Itu yang membuat orang juga nggak berani deketin. Orang menganggap, itu bini orang, kayak gitu. Tapi kalau orang udah tahu, emang udah begitu mau diapain? Jujur aja. Orang jadi ngelihat, oh iya, jadi tuh ketika ada orang pengen cari jodoh, sono aja. Kenapa? Dia kan udah nggak gitu. Tapi kalau dia tutup, udah selesai. Habis malu Ustadz, ya pasti malu lah. Tapi mau diapain juga.
gitu. Baru dia nyambung, oh iya Ustadz ya kayak gitu. Iya. Ya. Yang tragisnya itu kenapa bisa ke tempat saya? Karena luntang-lantung di depan masjid. Bukan masjid saya, masjid yang lain. Nah ada jamaah itu kenal saya, dideketin sama itu. Ibu kenapa? Saya mau sholat. Oh sholat. Kok tampangnya ada? Ya, di sini ada yang bisa diajak konsul nggak ya? Gitu. Konsul apa agama? Oh di sini jarang di masjid itu. Tapi saya kenal ada tuh Ustadz Furqon. Tadinya pas malam Senin, malam Selasa yang sebelum ibu saya wafat, saya bilang ngomongnya dari Jumat tuh. Hari Senin aja, karena saya ada walimatus safar orang tua, jadi nggak bisa, harus banyak diurusin. Oh iya, ibu saya wafat, saya tunda, mau di reschedule. Insya Allah. Ya. Mending orangnya jelek, cantik. Benar. Usia 39, itu tampilannya kayak 30. Ke rumah pakai mobil baru, mobil sendiri. Iya. Dia punya rumah sendiri. Sampai, Ustadz, saya kerjaan enak. Tampang saya yang saya tahu nggak ada. Iyalah, saya bilang, ada istri saya juga. Iyalah. Ya. Orang good looking, ya orang kalau nggak tahu ngelihat curiga sama saya. Ini ada apa yang gitu. Enggak, ini contoh, bukan, enggak, ini contoh aja, ya, contoh dalam kehidupan itu seperti itu, ya, makanya doa itu salah satunya penguatan, itu masalah hati, gitu, sampai masa orang nggak ada yang mau nggak suka sama saya bilang hati-hati, ya. Saya nggak bilang gue juga suka, enggak, gitu kan, enggak, ya. Itu bukan jujur itu namanya. Kalau kata Ustadz saya bodoh itu namanya. Lanjut. Kenapa? Enggak ada di saya. Ada di saya. Iya. Enggak, dia datang ya. Sampai setelah pulang tuh besoknya itu dia konsulnya 2. Dia mau nyalurin zakatnya, yang kedua tentang itu. Sampai mau nyalurin zakatnya bingung. Akhirnya saya kasih lembaga zakat sukses yang punya teman saya. Ini tinggalkan disalurin, nanti dikonfirmasi ke yang punya aja. Gitu. Dari segi ekonomi itu insya Allah udah mapan banget. Ya, ini bukan promosi, ini salah satu kisah. Ya. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari kehidupan kita yang ada. Ya. Nah, begitu juga dalam berkeluarga. Nah, salah satu yang saya lihat keluarga itu, kenapa bisa pisah itu setelah berapa? 12 tahun menikah ya. Salah satunya itu kurang sabar dan kurang syukur. Ya. Saya bingung ngasih advice-nya, ngasih masukan gini. Ada yang deketin Ustadz, tapi kok orangnya kayak gini ya? Ya. Saya bilang, ya yang ada aja kemarin bisa pecah, apalagi yang tipikalnya lebih jauh di bawah ini, saya bilang hati-hati. Ya, karena belum apa-apa udah ngatur kayak gini lah. Waduh. Ya. Sebenarnya saya pengen dia cerita masalah kemarin kenapa bisa pisah, itu yang harus diselesaikan. Ya, jangan sampai ntar saya juga kasih komunikasi ternyata speknya di bawah itu, ya nggak bisa. Ya. Tapi karena baru pertemuan pertama, jadi saya nggak mau menggali biar dia ngomong aja. Gitu ya. Kembali lagi. Nah, dalam berkeluarga, ini kita belajar juga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim itu kepada bapaknya sangat santun. Kepada anaknya juga santun. Itu Masya Allah. Jadi ke atasnya baik, ke bawah baik. Itu wajar ketika Ibrahim disebut qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya. Jadi ada teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Masya Allah. Nah Rasulullah itu belajar dari Ibrahim. Maka ikutin. Ya, kita buka surat An-Nahl. Apa? An-Nahl. Oh bukan, yang tadi. Sekarang An-Nahl. Ya. Surat 16. Ini sebagai penutup ya. Ya. Ayat 120, 121, 122, 123.
Ada yang mau bawa? Oh, Pak Budi mau baca terjemahnya, silakan. Makin semangat kayaknya nih. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Patuh kepada Allah dan Hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Lanjut. Mempersekutukan Allah. Terus? Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Terus? Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Terus? Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Iya. Jadi Nabi Muhammad aja wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Ya. Dan kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad untuk mengikuti millah, agama, hal-hal kebaikan yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Itu jadi pelajaran. Ya, maka kita bersalawat, ada salawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Kepada keluarganya. Keluarga Nabi Muhammad kepada keluarga Ibrahim. Maka PR-nya, ya silahkan, ya, boleh kita buka-buka lagi kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan anak-anak seperti karakter anak-anak mencerminkan Ismail alaihissalam. Ayat sama orang tuanya, bukan cuma taat, santun kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita juga merefleksikan sebagai anak yang seperti anaknya Nabi Ibrahim. Kita punya orang tua, kita menjadi orang yang santun kepada orang tua kita. Gitu ya. Kalau kita sebagai Ibrahim alaihissalam, ya, mencontohnya, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang sangat memperhatikan anak-anak kita. Ya. Paling tidak selalu ada doa untuk mereka dalam aktivitas ibadah-ibadah kita. Banyak doa Nabi Ibrahim. Ya. Salah satunya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Baca itu, fahami itu sambil mengingat anak-anak kita. Ketika Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, bayangin anak pertama kita. Ya Allah, anak pertama nih. Wa min dzurriyyati, anak yang kedua dibayangin. Anak 10-10-10-nya itu bayangin. Iya. Masya Allah. Kita pengen kebaikan dari mereka semua. Ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Karena bisa jadi kita enak ngaji, kita bisa berjamaah di masjid. Bagaimana anak dan mantu kita? Apakah dia juga tetap ibadah? Sepeninggal kita jangankan kita wafat ya. Ya, kita keluar kota aja, belum tentu anak kita juga mandiri dalam ibadah. Maka peran kita, ya, Ica belum nikah, sampai dia nikah, Bu, pastikan mandiri dalam ibadah. Ya, karena beliau nanti akan berganti imam. Imamnya adalah suaminya. Kalau suaminya lebih baik dalam agamanya, alhamdulillah keangkat. Tapi tidak semua seperti itu. Ya, nah kitalah yang bisa mengangkat kebaikan dari suami nanti, Ica. Gitu. Masalah jodoh seperti itu. Ya, nggak semua selalu ada di atas kita, nggak juga. Bisa jadi dari segi status sosialnya di atas kita. Dari pemahaman agama bisa enggak. Enaknya sih semuanya di atas kita kan. Hartanya ada di atas kita, kecakapannya di atas kita, gitu kan semuanya. Pertanyaan mau nggak sama kita, gitu aja. Dicari yang lain gitu. Tapi kalau udah jodoh, maka yakinlah itu adalah takdir Allah. Tinggal kita lihat apa sharing kebaikan yang bisa kita sharingkan, bisa kita bagi. Apa keburukan yang bisa kita reduksi, kita minimalisir. Gitu. Nah dari sekarang tuh kita siapin semua. Bukan cuma buat Ica, buat Pak Budi juga yang mau menikah lagi katanya insya Allah. Amin, Masya Allah. Kayaknya makin semangat nih. Ya, habis lebaran nih insya Allah ya. Kita ngaji lagi maksudnya. Pertanyaannya, akhirat belum tentu, dunia udah pasti kalah kita. Itu masalahnya.
Dunia kita masih adepin, bismillah harus menang gitu. Kan doanya fit dunia hasanah, fil akhirati hasanah, itu doa kita. Di dunia dapat yang baik, di akhirat juga gitu. Amin. Oke Pak Budi, semangat. Allahu Akbar. Baik, info terakhir. Ya Bu, silakan. Iya. Iya, baik. Jadi yang pertama emang sholat subuh itu kebaikannya banyak banget. Ya. Baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama-sama. Apalagi dilakukan secara bersama-sama. Nah, keutamaan. Ya, lebih sebaik dari keutamaan perempuan memang adalah di rumah. Ambil keutamaan itu nggak ada masalah, masing-masing dua-duanya ada keutamaan. Tapi ketika untuk ke masjid ya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai terjadi fitnah ya, dari pakaian, cara berjalan, jangan sampai sendirian dan seterusnya, itu juga harus diperhatikan gitu. Dukilahuma, keduanya punya keutamaan. Gitu. Ya, ini sebenarnya targetnya atau motivasinya itu bukan bicara bukan di pertentangan antara di rumah dengan di masjid, bukan. Tapi ini adalah semata-mata untuk apa? Untuk kita tetap konsisten, untuk on time ketika sholat 5 waktu. Apalagi sholat subuh itu biasanya orang lagi masih pada tidur seperti itu. Ambil keutamaannya, dan terlalu banyak keutamaan. Kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik di rumah? Pasti ada keutamaan yang lebih baik dari itu. Ya, kita nggak terganggu dengan aktivitas yang lain, kegiatan yang lain masih bisa dilakukan, bisa memperhatikan anak. Kak saya aja nih, kalau ke masjid kadang-kadang mikir, kira-kira anak saya di rumah gimana gitu kan. Maka saya delegasikan kepada istri saya. Ya, nanti kalau misalnya aku udah, kadang-kadang saya berangkat kan sebelum subuh. Ada beberapa masjid tuh, kecuali di masjid saya dan di sini ya. Ini kan setelah subuh. Ya, sebelum subuh saya harus keluar. Nah, ingin memastikan anak saya tetap ke masjid. Gimana caranya? Itulah peran dari istri. Ketika bisa bareng-bareng ke masjid, ya tafadhol, silahkan, nggak ada masalah. Gitu ya. Iya, bebas. Cari teman Bu, ya cari teman yang mahram, ya jangan sendiri, berdua sama tetangga yang lain gitu. Iya, nggak ada masalah. Iya, alhamdulillah, buka pintu langsung masjid kan. Iya, nggak masalah, maafi muskilah. Betul, iya. Sama di rumah juga, ketika di rumah Rasulullah itu memperbanyak sholat-sholat sunnah di rumahnya. Ya, justru sholat sunnahnya itu lebih banyak di rumah. Jangan sampai rumah kita itu tanpa zikir gitu. Ya, jadi kalau yang sholat wajibnya di masjid, maka di rumah sholat-sholat sunnah diaktifkan. Ya, qiyamul lail, ada sholat duha, ya sholat yang lainnya. Ya, ya monggo. Pertama, enaknya ditanyain sama orangnya, kenapa ente gitu. Kalau saya husnuzon itu sujud syukur kalau saya. Sujud syukur. Ya, kalau Nabi nggak melakukan itu. Ya, kalau saya husnuzon itu sujud syukur gitu. Tapi jangan dipatenkan. Nah, itu ditanya, ya kenapa gitu kan. Ya. Nah, sambil kalau tahu nanti ya kita edukasi pelan-pelan. Nggak siap, semua orang siap ya ketika langsung disalahin, nggak siap juga ya. Betul ya, ajak ngobrol. Itu sholat up, iya betul ya. Nah iya gitu, cari momennya, saatnya. Jangankan sama orang lain ya. Ini komunikasi dengan istri, komunikasi dengan anak, siapapun kita tahu syiakul kalam, konteksnya tuh kapan yang tepat. Ya. Pernah saya ceritakan seorang sahabat, yang sahabat itu berjihad, kemudian anaknya meninggal. Ya kan? Istrinya itu gimana cara komunikasi kepada suaminya
yang suaminya pulang berjihad, anaknya di rumah meninggal. Maka yang dilakukan gak langsung cerita. Ketika suaminya pulang, disambut. Ya. Sampai suaminya udah tenang, baru dikasih tahu. Suamiku, gimana kalau ada orang nitip, ada yang nitip, kemudian titipannya itu diambil lagi gitu. Suaminya udah nyantai, ya udah, namanya gak yang punya. Baru dikasih tahu, anak kita adalah titipan Allah. Nah, beliau itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah. Ini dari kisah ini maka kita dapatkan cara diskusi pun itu cari waktu yang tepat. Ya. Jangan sampai ada masalah yang bisa ditunda, suami baru pulang, baru pengen parkir motor gitu kan. Papa, tahu nggak? Tar dulu, nyantai dulu kan. Baru ajak ngobrol. Ini ya Masya Allah, ini masalah keluarga tuh kadang-kadang masalah kecil jadi besar gara-gara nggak tepat kita bicara. Ya. Iya nggak tepat. Kayak misalnya tamu datang itu kan, nih cakep banget ya. Kira-kira gimana tuh kira-kira? Salah nggak saya bicara itu? Bener, tapi nggak tepat. Ya. Pas saat itu istri misalnya lagi haid, ya hormonalnya lagi naik gitu kan, gampang baperan. Kita ngomong kayak gitu, udah deh sono, gitu kan. Alhamdulillah kan. Saya kan nggak salah bilang, emang bener cakep, gitu kan. Tapi nggak sesuai konteksnya. Nah akhirnya di rumah tuh ketika udah pulang, saya bilang, perasaan orangnya nggak jelek ya, cantik kayak gitu. Iya, kok nggak pede ya, gitu kan. Kok gitu, jadi nggak ada diskusinya nyambung. Kenapa? Karena konteksnya itu beda. Tapi pada ngelihat, cakep banget nih. Nah itu beda lagi itu kan. Ya jangankan yang muda-muda kayak saya masih muda ya. Iya kan. Ya, yang tua juga kayak gitu kan. Pak Edi senyum-senyum. Baik, hadanallahu ikum juma'in, mudah-mudahan berkah dan manfaat ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.